Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang The Human pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, lanjutan dari materi kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu lama. Juga merupakan tempat menyimpan seluruh pengetahuan, fakta informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Kapasitasnya juga besar, tidak terbatas. Namun, kecepatan akses lebih lambat, kurang lebih 1/10 second. Proses penghilangan pelan. Ada dua cara menggali ingatan kembali dalam memori jangka panjang. Episodik, urutan ingatan tentang kejadian. Semantik, memori yang tersusun berdasarkan fakta, konsep, dan keterampilan informasi semantik terbentuk dari episodik. Model jaringan semantik. Turunan, simpul akan membawa sifat induknya. Ada hubungan yang jelas antar bit informasi. Membuat kesimpulan berdasarkan sifat turunan. Contoh, di sini ada sebuah contoh informasi mengenai anjing dalam memori jangka panjang disimpan dalam bentuk atau model-model jaringan semantik. Anjing menggonggong ada juga mempunyai 4 kaki, adalah anjing bisa disebut juga peliharaan, hewan yang bergerak, bernafas, anjing berburu, mencari jejak, beagle, anjing berbulu, ukuran sedang, coklat, hitam putih. Lanjut slide berikutnya. Model memori jangka panjang atau frames. Frame itu adalah kerangka atau bingkai. Informasi diorganisasikan dalam struktur data. Slot dalam struktur diberi nilai dengan nilai-nilai tertentu untuk data yang diperlukan. Contoh pengetahuan mengenai anjing disimpan dalam model frame. Anjing fix kaki 4, default makanan karnivora, suara menggonggong, variabel. Anjing berburu, fixed, jenis anjing, tipe anjing peliharaan, default ukuran 65 cm. Lanjut, mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya, model memori jangka panjang atau script. Model informasi stereotipikal untuk menerjemahkan bahasa atau bahasa dalam bentuk script yang memiliki elemen yang dapat bernilai dengan nilai-nilai tertentu. Di bawah ini adalah contoh dalam script kunjungan ke dokter hewan. Yang pertama ada beberapa elemen yaitu entry condition, yang kedua result, yang ketiga prompt, rules, scans, dan tracks. Next. Selanjutnya yaitu protection rule atau model of LTM. Yang pertama, representasi pengetahuan yang kita pegang adalah representasi dari pengetahuan prosedural. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, yaitu kondisi atau aturan tindakan dengan kondisi dengan aturan tindakan. Jika kondisi cocok, maka aturan dijalankan. Struct information. Yang pertama, rehearsal, yaitu informasi berpindah dari memori jangka panjang pendek ke memori jangka panjang dengan adanya latihan atau ulangan atau juga repetisi. Yang kedua, total time hypothesis, yaitu jumlah yang bertahan bersifat proporsional menurut waktu latihan. Yang ketiga, distribution of practice effect, yaitu optimalisasikan dengan mengembangkan pengetahuan. Yang keempat, struktur
meaning and familiarity, yaitu susunan arti pembacaan membuat informasi lebih mudah diingat. Selanjutnya forgetting, yaitu yang pertama data adalah informasi hilang secara bertahap tetapi proses selalu lambat. Yang kedua yaitu interference, yaitu yang informasi berupa menghentikan informasi lama. Yang kedua yaitu informasi lama yang mungkin bercampur dengan informasi baru dengan kapasitas memori melakukan seleksi dengan dipengaruhi emosi mana yang akan dihilangkan dan mana yang tetap diingat. Selanjutnya retrieval, yaitu yang pertama recall, yaitu pengingatan kembali dengan informasi diproduksi dari memori dapat membantu dengan bantuan petunjuk, misalkan kategori, perumpamaan, dan perbandingan. Yang kedua recognition, yaitu informasi memberikan pengetahuan yang pernah dilihat sebelumnya, lebih kompleks dibandingkan dengan recall. Thinking merupakan suatu proses dan diterapkan dari reasoning, yaitu suatu proses di mana kita menggunakan pengetahuan yang kita punyai untuk mengambil suatu keputusan. Pertimbangan terbagi menjadi 3, yaitu deduktif, deduksi, dan abduktif. Kemudian yang kedua problem solving, penyelesaian masalah. Merupakan proses menemukan solusi terhadap suatu masalah menggunakan pengetahuan. Pertimbangan deduktif. Deduktif merupakan pertimbangan dengan mendapatkan kesimpulan logis dari pemberian premis, yaitu umum ke khusus. Contohnya, jika sekarang hari Jumat, maka dia akan bekerja. Hari ini merupakan hari Jumat, oleh karena itu dia akan pergi bekerja. Penalaran deduktif tidak bisa diterapkan dengan baik pada semua situasi. Sebagai contoh, musim kemarau itu apa? Seperti apa definisi dari panas? Pertimbangan induktif. Logika induktif didasarkan pada generalisasi dari pengamatan individu. Sebagai contoh, jika setiap gajah yang pernah kita temui mempunyai gading, maka kita mengacu bahwa semua gajah mempunyai gading. Penalaran ini tidak dapat diandalkan atau unreliable, hanya dapat dibuktikan kesalahannya, bukan kebenarannya. Namun, manusia tidak mampu menggunakan bukti-bukti negatif, misalnya pada kartu Watson. Seperti contoh berikut ini, jika sebuah kartu mempunyai sisi yang berisi angka atau yang lainnya, apakah ini benar? Berapa banyak kartu yang perlu dibalikkan untuk mengetahuinya, dan kartu mana yang berisi angka? Penalaran abduktif. Yang pertama A, alasan dari sebab akibat suatu kejadian. Misal, Sam mengemudi dengan cepat di saat mabuk. Jika saya melihat Sam mengemudi dengan cepat, diasumsikan ia mabuk. B, tidak bisa diandalkan. Dapat menyebabkan penjelasan yang salah. Next. Penyelesaian masalah. Proses menemukan solusi terhadap suatu masalah menggunakan pengetahuan. Ada beberapa teori penyelesaian masalah. Yang pertama, Gestalt. Yang pertama, penyelesaian masalah baik produktif maupun non-reproduktif. 2. Penyelesaian masalah produktif bergantung pada kedalaman dan penyusunan kembali masalah. 3. Menarik tetapi tidak cukup bukti untuk menjelaskan. 4. Berpindah dari behaviorisme, paham perilaku, dan mengarah ke teori pemrosesan informasi. Selanjutnya, teori ruang masalah. Yang pertama, ruang masalah terdiri dari keadaan masalah. 2. Penyelesaian masalah dihasilkan dari pernyataan yang menggunakan operator resmi. 3. Heuristik dapat digunakan untuk memilih operator. 4. Beroperasi dalam sistem pemrosesan informasi manusia. Kelima, sebagian besar diterapkan pada penyelesaian masalah di area terdefinisi dengan baik atau jelas. Yang ketiga, analogi. Yang pertama, menyelesaikan masalah menggunakan pengalaman terhadap
Suatu masalah yang diterapkan ke dalam masalah baru yang mirip disebut sebagai pemetaan analogi. Yang kedua, pemetaan analogi sulit dilakukan jika sumber masalahnya jauh berbeda. Selanjutnya, yang keempat, akuisisi keterampilan. Yang pertama, aktivitas terampil yang ditandai dengan penggumpalan atau chunking. Banyak informasi yang digumpalkan untuk mengoptimalkan memori jangka pendek. 2. Pengelompokan masalah secara konseptual daripada secara dangkal. Dan informasi disusun secara lebih efektif. Model kesalahan dan cara berpikir. Jenis-jenis kesalahan. Yang pertama A. Kekeliruan. Perubahan dari aspek keterampilan dapat menyebabkan kekeliruan atau bisa juga niat yang benar tetapi gagal melakukannya dengan benar. Biasanya terjadi karena keterampilan fisik yang buruk, kurangnya perhatian, dan lain-lain. Yang kedua B. Salah pengertian atau pemahaman yang tidak benar. Manusia mempunyai pola tertentu untuk menjelaskan perilakunya. Jika perilaku ini tidak sesuai dengan orang kebanyakan, maka dapat menyebabkan kesalahan atau bisa juga niat yang salah, berbeda dari sistem yang sebenarnya. Karena pemahaman yang salah, maka kesalahan dapat terjadi. Selanjutnya yaitu emosi. Berikut ada beberapa teori yang mengatakan bagaimana cara emosi bekerja pada diri seseorang. Yang pertama yaitu James Lange. Emosi adalah interpretasi kita tentang respon fisiologis terhadap suatu rangsangan. Kedua ada Merriam. Emosi adalah respons psikologis terhadap suatu rangsangan. Dan yang terakhir ada Schechter Singer. Emosi adalah hasil evaluasi kita terhadap respon fisiologis kita dalam keseluruhan situasi yang kita hadapi. Jadi dapat dikatakan emosi jelas melibatkan respon kognitif dan fisik terhadap rangsangan, di mana respon kognitif adalah sebuah respon yang dihasilkan dari sebuah proses mental atau psikologis yang terjadi ketika seseorang memahami atau mempelajari sesuatu. Sehingga pengaruh negatif dapat mempersulit untuk melakukan tugas-tugas yang bahkan dinilai mudah, dan pengaruh positif dapat membuat lebih mudah untuk melakukan tugas-tugas sulit. Contoh dari emosi yang mempengaruhi implikasi untuk desain antarmuka, yaitu stres akan meningkatkan kesulitan dalam pemecahan sebuah masalah, pengguna yang santai akan lebih memaafkan kekurangan dalam sebuah desain, antarmuka estetis dan bermanfaat akan lebih meningkatkan pengaruh yang positif. Perbedaan emosi yang mempengaruhi pada diri setiap individu jangka panjang yaitu tergantung dari gender, kemampuan fisik dan juga intelektual yang dimiliki oleh individu tersebut. Jangka pendek yaitu efek stres dan juga kelelahan. Dan untuk faktor yang berubah-ubah yaitu usia. Psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Beberapa dapat diterapkan pada aplikasi langsung seperti ketajaman atau kejelasan. Contohnya warna biru adalah tidak bagus sehingga warna biru tidak seharusnya digunakan untuk detail yang penting. Namun demikian, suatu aplikasi secara umum membutuhkan sebuah pemahaman mengenai konteks dalam psikologi dan juga pemahaman berdasarkan pengalaman. Banyak pengetahuan telah melalui proses penyaringan, yaitu guidelines atau garis pedoman atau tuntunan, kerangka berpikir, teknik-teknik evaluasi analitis, dan eksperimental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangan dari materi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes sudah tah. Yes. Udah. Tak N ya. Yoi.
Ya.